Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Hosiana Evalita Situmorang, adalah ekonomis dari Panin Sekuritas. Selamat pagi, Mbak Hosiana. Ya, selamat pagi Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Begitu kita akan langsung saja mereview pergerakan dari market global, begitu di mana Wall Street mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan S&P 500 mencetak rekor kembali. Kemudian di Eropa tidak jauh berbeda, hanya Asia saja yang tadi sudah disampaikan lagi-lagi tertahan dengan adanya COVID-19 varian Delta ini yang sudah mulai kembali menghantui sejumlah negara. Bagaimana review Anda untuk market? Ya, sebenarnya kalau kita lihat sih walaupun tadi ya masih ada kekhawatiran varian Delta, sebenarnya sudah nggak separah seperti di awal tahun ya. Dan juga justru harapannya ini rilis earnings baik di global dan juga domestik itu juga cenderung relatif mengalami peningkatan ya. Jadi mengindikasikan pemulihan ekonomi. Karena kan kalau kita lihat dari domestik aja mostly kayak perbankan, kemudian pertambangan dan juga industri itu tumbuh bisa 30% ya year on year ya untuk labanya. Dan di global sendiri juga polanya juga sama, yaitu rilis earning yang cukup kuat gitu. Nah, jadi itu sih yang kalau kita lihat mendukung untuk tercetaknya new record ya. Dan tadi balik lagi ke varian Delta, sebenarnya sih kalau kita lihat seperti di global memang naik lagi kasusnya, tapi kalau kita lihat itu disumbang mostly dari kawasan Asia, yang khususnya Asia Tenggara gitu, yang jadi epicentrumnya. Sedangkan kalau seperti UK, US yang juga memang kalau kita lihat di sebagian Eropa juga mengalami peningkatan, tapi kan tingkat vaksinasi rate mereka yang untuk single dose ya itu kan udah relatif tinggi gitu. Betul. Jadi itu juga jadi itu juga menjadi ini sih sebenarnya mengcounter untuk penularan yang lebih tinggi lagi, dan juga untuk dia misalnya akan mencetak lonjakan kasus lagi kayaknya udah hampir nggak akan terjadi ya kalau di global ataupun juga di US dan di Eropa ya. Justru yang dikhawatirkan adalah di Asia Tenggara karena masih terus mencetak rekor baru yaitu untuk Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar gitu ya. Tapi kalau Indonesia harusnya udah relatif terkendali ya. Ya, dengan penerapan dari PPKM level 4 yang kembali diperpanjang sampai dengan 9 Agustus mendatang. Yang perlu dicermati sejauh mana dampaknya terhadap market di dalam negeri. Karena level-level 6.100 seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi level-level yang juga rawan profit taking. Saya akan sampaikan dulu informasinya untuk pemirsa IDX Channel sebentar, Mbak Hosiana. Ya, pemirsa, tren dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam 1 bulan terakhir ini cenderung fluktuatif dalam rentang 6.000 hingga 6.100-an. Dan level 6.000 ini seakan menjadi level krusial nih, bahwa indeks akan kembali rawan terkena aksi ambil untung investor. Pergerakan indeks harga saham gabungan tercatat tidak mau beranjak dari level tertinggi 6.142,52 dalam 3 bulan terakhir. Bahkan level 6.100 seakan menjadi level tahanan resisten kuat bagi indeks, di mana saat menyentuh level tersebut indeks kembali menjadi rawan terkena aksi jual investor. Berdasarkan data RTI Business, level-level tertinggi IHSG dalam 3 bulan terakhir membuktikan bahwa level 6.100-an menjadi level profit taking investor pasar modal. Level-level tersebut adalah 6.142,51 pada perdagangan Selasa kemarin, kemudian 6.160,46 pada 1 pekan terakhir, dan level 6.166,31 dalam rentang 1 dan 3 bulan terakhir. Padahal sejumlah data ekonomi sudah dirilis oleh pemerintah seperti dari data inflasi bulan Juli 2021 yang tercatat 0,08% secara bulanan dan suku bunga acuan Bank Indonesia yang tetap ditahan di 3,5%. Sementara itu bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19 dinilai menjadi salah satu faktor penahan laju IHSG. Kondisi ini ditambah dengan keputusan pemerintah yang kembali memperpanjang penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 terhitung sejak tanggal 3 hingga 9 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo menegaskan pelaksanaan PPKM level 4 yang telah dilakukan sebelumnya telah membawa sejumlah perbaikan, baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase bed occupancy rate. Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah.
Lantas, apa yang tengah dinantikan indeks dan pelaku pasar untuk membuat IHSG kembali terbang 6.500 seperti awal tahun 2021? Simak pembahasannya sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Hosyana Situmorang, ekonomis dari Pandin Sekuritas. Ya, Mbak Hosyana, baru saja disampaikan. Memang kalau kita cermati dalam beberapa waktu terakhir, rentang indeks harga saham gabungan ini banyak bergerak dari 6.000, 6.100. Kemudian lagi-lagi terkena aksi profit taking. Kalau analisis Anda, bagaimana dengan level-level yang terjadi ataupun terbentuk saat ini? Apakah 6.100 akhirnya memang menjadi tahanan yang cukup kuat nih, bahwa indeks ini seakan-akan begitu tidak bisa melaju lebih jauh lagi? Bagaimana? Iya, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya di dalam waktu pergerakan di 2 bulan ini ya IHSG kan selalu retest di 5.900, retest 6.000 dan juga retest 6.100 ya. Nah, ini memang kalau kita lihat didukung dari kemarin ya menguatnya Lomé kan setelah rilis earnings ya, beberapa emiten yang kalau kita lihat menunjukkan penguatan yang peningkatan yang signifikan. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat sih memang kalau kami dari Pandin Sekuritas ini melihat masih menguji resisten di 6.114 ya. Dan juga ada resisten lagi yang bisa ditembus nantinya kalau misalnya dia bisa bertahan nanti di akhir penutupan ini hingga di level 6.160 itu harusnya bisa ada potensi untuk menguat lagi. Tapi kalau hari ini dia dibuka melemah dan ditutupnya di bawah 6.100, kalau kita lihat sih akan ada potensi masih uji resisten terus ya. Atau bisa di profit taking hingga menuju ke tadi ke 6.000 dulu rehat sejenak. Nah itu dia, tapi kalau dari sisi teknikal Anda melihatnya begitu, apakah tekanan akan kembali lagi terjadi mengingat tadi bursa di Jepang pagi ini sudah dibuka merah, kemudian Korea Selatan menguat tipis begitu, apakah juga akan berdampak bahwa ini akan lagi terkena profit taking nih dari investor meskipun asing sudah mulai masuk lagi nih cicil beli untuk saham-saham big caps? Iya, jadi kalau kita lihat sih masih lebih tinggi tekanan profit taking-nya ya. Karena kalau kita lihat kan kalau buat investor yang udah masuk di 5.900 di level-level yang kayak kemarin itu ya, ketika dia udah bisa menyentuh ke level di atas 6.150 itu udah banyak yang kalau kita lihat harusnya melakukan profit taking ya. Oke, nah lantas bagaimana strategi investasi yang harus dilakukan oleh investor? Tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mbak Hosyana. Ya pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.